Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan di dalam mengkaji permasalahan-permasalahan fikih, permasalahan-permasalahan fikih yang kita ambil dari kitab Mukhtasar Abi Syuja' atau Matan Abi Syuja' rahimahullah ta'ala, masuk pada bab tentang al-wadi'ah, yaitu di akhir-akhir bab, di akhir-akhir pembahasan dalam Kitabul Buyu', beliau membawakan permasalahan tentang al-wadi'ah. Al-wadi'ah maksudnya adalah penitipan atau barang yang dititipkan di orang. Pada suatu keadaan tentunya seorang dia membutuhkan atau dia perlu untuk menitipkan barangnya di orang lain supaya dijaga, maka ada hukum-hukum terkait dengan wadi'ah tersebut, yang itu akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini insyaallah ta'ala. Pertama, beliau sebutkan faslun wal wadi'atu amanatun. Penulis rahimahullahu taala menyebutkan di sini bahwasanya al-wadi'ah adalah sebuah amanah, yang dimana berarti nanti akan berlaku padanya hukum-hukum terkait dengan amanah. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu maksud dari al-wadi'ah. Maksud dari al-wadi'ah adalah akad atau kesepakatan yang dimana isinya tentang menitipkan barang di orang lain dengan maksud untuk dijaga. Itu adalah al-wadi'ah. Ini kita melakukan sebuah akad yang dimana dalam akad tersebut kita menitipkan barang di orang lain atau menyerahkan kepada orang lain suatu barang, tujuannya agar dia jaga, bukan untuk dia pakai. Kalau untuk dia pakai, kita menyerahkan barang, kita bolehkan dia memakai, itu namanya adalah al-ariyah atau i'arah, meminjaman. Kalau wadi'ah adalah barang tersebut diserahkan ke orang, tapi barang itu dijaga, tidak digunakan, tidak dipakai, dengan tujuan istihfaz, yaitu minta supaya barang tersebut dijaga, disimpankan. Itu namanya adalah al-wadi'ah. Istilah al-wadi'ah ini juga digunakan untuk menamakan barangnya. Kata para ulama, al-wadi'ah bisa digunakan untuk menamakan jenis akadnya, bisa digunakan untuk menamakan barang yang dititipkannya. Ala kulli hal, akad wadi'ah ini berarti merupakan sebuah akad yang di dalamnya atau memiliki unsur amanah, memberikan amanah kepada seseorang, mengamanahkan untuk menjaga barang yang dia miliki. Itu wadi'ah. Adapun hukum wadi'ah itu sendiri, maka hal yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan apabila
memang orang yang memiliki barang tersebut butuh bantuan untuk dijaga barangnya, karena itu masuk dalam kategori ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dia melakukan ta'awun dalam hal kebaikan, di mana kalau dia menjaga barang milik temannya, berarti dia membantu teman tersebut di dalam hal yang baik apabila itu adalah perkara-perkara yang baik. Maka di dalam syariat, wadiah ini dia termasuk sebuah perbuatan atau sebuah hal yang bisa jadi itu dianjurkan kalau memang ada orang yang butuh bantuan kita untuk menitipkan barangnya. Kemudian beliau sebutkan di awal pembahasan ini, wal wadi'atu amanah. Yang namanya wadi'ah itu adalah sebuah amanah. Berarti kalau sebuah amanah, orang yang menerima penitipan barang, dia harus menjaganya. Konsekuensinya, dia harus jaga dengan penjagaan yang berlaku pada umumnya untuk barang tersebut. Dan tentunya barangnya berbeda-beda. Di antara misalkan kalau itu barang yang kecil, yang dimana pada umumnya disimpan di tempat yang terkunci, dia harus menyimpannya di tempat yang terkunci. Tidak boleh dia sembarangan meletakkannya. Kalau barang tersebut adalah barang yang butuh sekaligus dirawat, tidak dibiarkan diam saja, maka dia juga tentunya perlu untuk melakukan perawatannya ketika dia menerima untuk menerima atau setuju untuk dititipkan barang, karena itulah sebuah amanah. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menunaikan amanah. Allah Subhanahu wa taala firman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah tersebut kepada orang yang telah mengamanahkan pada kalian. Amanah tersebut bersifat umum apapun bentuknya. Suatu amanah yang itu adalah tugas, atau suatu amanah yang itu adalah barang yang dititipkan kepada kita, ataupun bentuk yang lain. Yang apabila seorang diamanahkan dan dia menerima amanah tersebut, dia setuju untuk menerimanya, maka dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Karena itu akad wadiah ini termasuk akad yang apabila memang seorang melihat temannya butuh untuk menitipkan barang karena mungkin dia tidak bisa menjaganya, ada keperluan, maka dia terima dan dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tersebut. Dia mendapatkan pahala karena termasuk ta'awun, membantu saudaranya. Dan Allah dan Rasul juga menyebutkan bahwasanya wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Sungguhnya Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut berada dalam sikap menolong saudaranya. Itu sebuah keutamaan yang besar bagi seorang yang dia membantu orang lain, membantu seorang muslim yang lain ketika membutuhkan. Di antara bentuknya apa? Sekedar menitipkan barang. Orangnya punya barang berharga, dia ingin menitipkan, karena kalau diletakkan sembarangan nanti bisa hilang, diambil orang. Maka seorang yang mengetahui hal tersebut, dia terima, dititipkan padanya barang tersebut dan dia jaga. Kalau dia rasa dia mampu untuk menunaikan amanah tersebut, dia jaga. Karena al-wadi'ah itu adalah amanah. Dan konsekuensi dari status wadi'ah sebagai amanah, kalau seandainya barang tersebut rusak, nanti dilihat apabila kerusakannya bukanlah karena ta'addi, karena keteledoran dia di dalam menjaganya, atau karena perbuatan dia menggunakan barang tanpa izin, menggunakannya tanpa seizin pemiliknya, maka dia tidak harus dhaman, tidak harus ganti, tidak harus menanggung kerugiannya. Karena itu adalah sebuah amanah yang kalau dia sudah menunaikannya sebaik mungkin, sudah dia jaga, qadarullah tetap rusak, tetap hilang, maka dia tidak harus menggantinya. Dia tidak dibebani untuk mengganti barang tersebut. Kemudian beliau katakan,
wa yustahabbu qabuluha liman qama bil amanati fiha. Dianjurkan untuk menerima wadiah tersebut apabila dia termasuk orang yang bisa menunaikan amanah untuk menjaga wadiah tadi, yaitu barang titipan. Kata wadiah sering kita dengar. Ada skema tabungan wadiah, pakai istilah wadiah. Nah, ini makna wadiah. Wadiah adalah ketika dia menyerahkan untuk dijaga, untuk disimpankan. Simpan, kemudian nanti ketika dia meminta untuk dikembalikan, segera dikembalikan. Ini sekedar untuk disimpankan. Itu adalah akad wadiah. Beliau katakan menerima wadiah, menerima barang titipan hukumnya mustahab. Kalau ada teman, ada orang lain sekiranya dia butuh harus menitipkan barang, maka hukumnya adalah mustahab. Hukumnya adalah mustahab. Beliau katakan sini wa yustahabbu qabuluha, dianjurkan, disukai untuk menerima wadiah tersebut, tapi syaratnya apa? Liman qama bil amanati fiha, kalau dia adalah orang yang bisa menunaikan amanah di dalam menjaganya. Baik, kemudian kita perlu mengetahui di sini bahwasanya para ulama menyebutkan pada akad wadiah ada 4 rukun yang ada, 4 rukun, 4 hal yang ada di dalam akad wadiah. Sebagaimana pada akad-akad yang lain ada rukunnya, pada ibadah pun ada rukunnya. Suatu yang menjadi unsur-unsur dari terjadinya akad wadiah tadi. Yaitu apa? Yang pertama adalah barangnya, barang yang dititipkan. Yang kedua adalah sighahnya, sighah, pelafalan. Sighahnya apa? Sighahnya seperti pada akad wakalah. Maksudnya adalah asalkan salah satu sudah mengatakan saya mau menitipkan barang, yang lain kemudian menerimanya. Dengan mengambil barang tersebut, maka sudah terjadi akad wadiah, sudah berlaku hukumnya wadiah. Sama seperti wakalah, orang ingin mewakilkan, cukup dia mengatakan saya mewakili kamu untuk urusan ini, maka itu yang satu menerima, mengambil barangnya atau mengiyakan, maka sudah terjadi akad wakalah. Dan untuk melafalkannya, maka ada lafaz yang sharih dan ada lafaz yang kinayah, kata para ulama. Lafaz yang sharih misalkan ini saya titipkan, auda'tukahu, ini saya titipkan. Kalau lafaz yang kinayah misalkan ambil ini, tolong jaga, ambil ini kemudian jaga. Nah, ini adalah akad wadiah. Bukan berarti kemudian ambil ini dia maksudnya adalah sudah dikasih, tidak. Kalau niatan orang yang mengucapkannya adalah untuk menitipkan, ambil ini tolong jaga, berarti itu adalah wadiah, amanah yang dititipkan kepada dia. Tidak boleh dia pakai kecuali dengan izin pemiliknya, dan harus dia jaga dengan cara penjagaan yang berlaku pada umumnya. Rukun yang ketiga disebutkan para ulama adalah mudi'nya, yaitu orang yang menitipkan. Kemudian yang keempat adalah muda', orang yang menerima penitipan. Syaratnya adalah itlaqut tasarruf, kata para ulama. Orangnya orang yang dia bebas, yang kalau seandainya dia memiliki harta, dia bebas untuk mengolah hartanya. Berarti bukan orang yang dihajar, bukan orang yang dia tasarrufnya itu terbatas, tindak tanduknya terbatas. Seperti contohnya kalau yang tindak tanduk terbatas anak kecil, kemudian orang gila, di mana kita pernah bahas bab tentang hajar. Perilakunya, perilaku ekonominya diatur oleh walinya, bukan dia sendiri. Nah, syarat orang yang menitipkan dan yang dititipkan, maka dia harus mutlaqut tasarruf. Dalam artian,
Kalau tidak terpenuhi hal tersebut, nanti ada konsekuensi dhaman, ada konsekuensi ganti ruginya. Misalkan, kalau misalkan ada anak kecil, dia katakan sini, seperti misalkan anak kecil, dia kemudian menitipkan barangnya ke orang yang mutlaqut tasarruf, yang kamil, maka kalau barang tersebut rusak, maka dia dhaman, dia dhamin, dia menanggung ganti ruginya. Sebaliknya, kalau orang yang dia mutlaqut tasarruf, orang yang sudah dia miliki kebebasan untuk mengolah hartanya, tapi dia titipkan di orang yang sebenarnya tidak layak untuk mengurus hartanya sendiri, misalkan ke anak kecil, maka kalau seandainya rusak, berarti anak kecil tadi tidak harus menggantinya. Kenapa? Salah dia, nitipkan di orang yang tidak bisa untuk menjaga hartanya. Jadi ibarat sebenarnya dia sudah membolehkan lah, kalau rusak ya sudah, nggak apa-apa. Allah Ta'ala. Baik, ini terkait dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang disebutkan para ulama tentang rukun tadi. Kemudian beliau sebutkan di matannya di sini, wala yadmanu illa bitta'adi. Konsekuensi dari akad wadiah itu adalah amanah, maka kapan si penerima penitipan harus ganti rugi kalau terjadi kerusakan? Jawabannya adalah kalau dia melakukan ta'addi, dia teledor di dalam menjaganya, atau dia pakai barang tersebut tanpa seizinnya, atau tidak dia rawat. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya bentuk ta'addi di sini ada 10 poin. Gambaran-gambaran ketika seorang teledor di dalam menjaga amanah tersebut. Yang pertama adalah seperti yang beliau sebutkan di matannya, yaitu apa? Misalkan dia menerima penitipan barang, ternyata bukan dia yang jaga, malah dia titipkan lagi ke orang, qadarullah rusak barangnya, maka orang tadi yang menanggung kerugian. Si A dititipkan barang, ternyata apa? Ternyata barang ini dititipkan ke orang lain. Ke orang lain siapa? Misalkan ke anaknya. Ada temannya menitipkan barang, bukan dia yang jaga, malah apa? Dia serahkan ke anaknya. Padahal temannya tidak tahu bahwasanya dia akan menitipkan ke anaknya. Jadi salah dia menitipkan kepada orang lain yang belum tentu si pemilik barang ridho, dititipkan ke orang tadi. Maka nanti si A dia mengganti rugi, karena dia teledor dalam menjaganya, bukan dia sendiri. Dia yang setuju untuk menjaga, maka dia yang menjaganya. Kecuali kalau memang ada uzur di mana dia harus safar dalam waktu yang lama, pergian jauh, tidak bisa menjaga barang yang dititipkan, dia berusaha mengembalikan, nggak ketemu pemilik barangnya, maka mau tidak mau dia harus menitipkan ke tangan orang lain. Karena wadiah itu amanah, maka sebuah amanah harus ditunaikan oleh orang yang menerima amanah tersebut. Tidak boleh dia titipkan ke orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan si pemilik barang. Bahkan kata Al-Bujur di sini, bahkan kalau seandainya dia menitipkan ke anak atau ke istri atau ke pembantunya, itu pun tidak boleh. Dia sendiri yang jaga. Kecuali dia kasih tahu ke pemilik barang, tapi nanti mungkin yang jaga bukan hanya saya, tapi orang-orang yang di rumah. Setiap orang yang ada di rumah, tidak masalah. Berarti pemilik barang sudah tahu siapa yang akan menerima barang titipannya, maka tidak mengapa. Tapi kalau tidak tahu dan dia tidak minta izin juga, tidak memberikan izin, dijaga oleh orang lain, maka si penerima barang titipan tadilah yang harus menjaganya. Kalau bukan dia yang menjaganya, maka dia masuk dalam unsur ta'addi, teledor. Kalau seandainya terjadi kerusakan, dia harus ganti rugi yang semisal atau dengan nilainya berapa. Bentuk kedua yang termasuk ta'addi adalah kalau dia bawa safar, barang dititipkan
dia pergian, dia bawa ikut pergian, padahal ada kemungkinan rusak. Misalkan dititipkan sebuah barang yang tidak boleh banyak berguncang, karena dia ingin safar, bukannya dia kembalikan dulu ke pemiliknya, malah dia bawa, akhirnya terjadi kerusakan. Maka yang seperti ini dia menanggung resiko kerugiannya, dia ganti rugi. Yang ketiga adalah misalkan dia bawa ke tempat yang di situ tidak terjaga, tidak aman. Yang misalkan di kota dia menerima penitipan ini aman sebenarnya, tapi dibawa ke tempat lain yang dimana di situ banyak pencurian, dia dibawa ke sana, akhirnya dicuri orang, maka dia juga dhamin, dia juga ganti rugi. Padahal tidak ada yang mengharuskan dia untuk membawa ke sana, tapi malah dibawa ke sana. Bentuk yang keempat misalkan adalah dia dalam keadaan akan meninggal, atau dia akan melakukan safar dan tidak menemukan orang, tidak menemukan pemiliknya. Dia tinggalkan barang titipan tadi begitu saja, tidak wasiatkan ke orang lain supaya menjaganya, jaga barang tadi. Maka kalau barang tersebut rusak, dia menanggung kerugiannya. Menanggung kerugiannya kalau dia sudah meninggal berarti apa? Berarti dari harta warisannya, harta peninggalan sebelum dibagi kepada ahli waris, diselesaikan dulu kewajiban-kewajiban dia seperti mengganti rugi kerugian barang orang lain, karena itu adalah hak-hak yang harus dipenuhi. Kemudian bentuk lain dalam yang masuk dalam kategori ta'addi ini adalah kalau dia tidak melakukan perawatan pada barang titipan yang butuh perawatan. Misalkan kalau dia dititipkan hewan ini butuh diberikan pakan, tapi tidak dia berikan pakan, dia biarkan begitu saja, akhirnya mengalami penyusutan nilai atau sakit atau bahkan mati hewannya, maka dia ganti rugi. Karena ketika dia menerima penitipan berarti dia telah menerima sebuah amanah, dia setuju untuk melakukan sebuah amanah yang diserahkan kepada dia, dia harus tunaikan untuk maslahat yang memiliki barang tersebut. Maka dia harus melakukan perawatan pada barang-barang yang butuh perawatan apapun bentuknya, entah itu hewan ataupun benda-benda lain yang butuh perawatan. Kalau ditinggalkan begitu saja rusak, maka dia harus merawatnya. Jika dia menerima setuju untuk dititipkan. Kemudian gambaran lain adalah ketika dia telantarkan tidak dijaga di tempat yang semisal, harusnya disimpan di tempat terkunci, dia biarkan geletak begitu saja. Misalkan dia dititipkan tas berisi uang, mau sholat, ternyata apa? Tasnya digeletakkan begitu saja di pinggir masjid, dicuri orang. Siapa yang harus ganti rugi? Dia harus ganti rugi. Meskipun kecuriannya qadarullah, sudah takdir Allah yang kecurian. Iya, tapi karena keteledoran dia, harusnya dia jaga di mana dia bisa melihat barang tersebut. Kalau diambil orang, segera dia tarik kembali. Dia sudah dititipkan barang, teledor naruhnya, maka dia ganti rugi. Karena konsekuensi dari sebuah amanah penitipan adalah dia menjaganya, bukan sekedar mengiyakan menerima penitipan tanpa dia rawat, tanpa dia jaga dengan cara yang sebaik mungkin. Dan ini terkadang jadi kalau kita menerima penitipan kita tidak jaga seperti barang milik sendiri. Ya sudahlah, punya orang, kalaupun curian juga sudah tidak masalah lah, sudah takdir. Tidak. Konsekuensi dari seorang yang menerima penitipan barang, dia harus menjaganya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Allah yang memerintahkan kalian
Allah merintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada orang-orang yang memberikan amanah tersebut. Di antara bentuk amanah adalah barang titipan. Nah, maka beliau katakan di antara bentuk keteledoran yang dia harus ganti rugi adalah kalau tidak dia simpan di tempat yang selayaknya. Kemudian gambaran lain dari ta'addi adalah kalau dia pakai tanpa izin dari yang punya, kemudian rusak atau bahkan hilang, tidak bisa dipakai lagi, maka dia ganti rugi. Kemudian di antara bentuk lain ta'addi adalah kalau dia menyelisihi aturan yang telah disampaikan pemilik barang. Misalkan pemiliknya bilang, ini tolong ditaruh di tempat yang dingin. Ternyata dia taruh di tempat yang panas, akhirnya rusak, maka dia harus ganti rugi. Jadi dia menyelisihi apa yang disampaikan oleh pemilik barang tentang cara penyimpanannya atau cara perawatannya, dia selisihi, kemudian rusak, maka dia dhamin, dia ganti rugi. Ini diantara bentuk-bentuk ta'addi atau hal-hal yang menjadikan seorang yang menerima titipan wajib ganti rugi terhadap barang titipan yang rusak di tangan dia. Kemudian beliau katakan wa qaulul muda'i maqbulun fi raddiha 'alal mudi'. Kemudian dalam masalah kalau terjadi sengketa, apakah sudah dikembalikan atau belum nih barang titipannya? Maka dalam masalah ini seorang qadhi dia melihat kepada ucapannya orang yang dititipkan. Kalau orang yang dititipkan sudah bersumpah, saya sudah pulangkan barang titipannya, maka ucapan dia dibenarkan. Berarti nanti yang diminta untuk mendatangkan bukti belum mengembalikan adalah orang si pemilik barang. Coba datangkan buktinya kalau barang itu memang belum diserahkan. Wa alaihi an yahfazaha fi hirzi misliha, dan wajib bagi dia untuk menjaganya di tempat penjagaan atau cara penjagaan yang berlaku pada umumnya. Wa idza tuliba biha falam yukhrijha ma'al qudrati 'alaiha hatta talifat dhamin. Kemudian konsekuensi dari amanah barang titipan adalah kalau yang punya minta segera dikembalikan, wajib dia segera kembalikan. Kalau dia tunda-tunda padahal mampu menyerahkan, kemudian karena penundaan itu rusak, maka dia dhamin. Dia ganti rugi. Kalau si pemilik barang tolong kembalikan sekarang, dia bisa mengembalikan, tapi malas kembalikan. Udahlah besok saja sekalian saya ke rumah. Padahal bisa dia kembalikan saat itu. Tidak ada hal yang menghalangi dia untuk mengembalikan, cuman gara-gara malas mengembalikannya sekarang. Maka kalau seandainya rusak, dia wajib menggantinya. Kenapa demikian? Karena akad wadiah ini adalah akad jaiz, bukan akad lazim. Masih ingat apa itu akad jaiz dan akad lazim? Masih ingat akad jaiz? Akad jaiz adalah akad yang dimana kalau salah satunya berkeinginan untuk memfasakh, sudah batal akadnya, boleh bagi dia tanpa harus mendapati persetujuan dari pihak yang lain. Si pemilik barang tadi sudah membatalkan akad penitipannya ketika dia minta dikembalikan. Gak harus nunggu persetujuan si orang yang dititipkan, karena ini akad yang jaiz. Maka orang dititipkan, kalau tidak ada uzur yang menghalangi dia untuk kembalikan, segera dia kembalikan, karena sudah bukan statusnya barang yang dititipkan ke tangan dia, tidak diizinkan untuk berada di tangan dia. Sehingga kalau seandainya rusak, dia harus ganti rugi, karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita untuk menggunakan dan memakai atau mengambil harta orang lain dengan cara yang batil.
Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Orang-orang yang beriman, jangan kalian ambil, jangan kalian gunakan, jangan kalian makan harta sebagian kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kecuali dengan cara tijarah. Di antaranya bentuknya tijarah, dan itu pun harus taradi, harus dengan keridhaan, tidak boleh paksaan. Nah, pada kasus di mana si pemilik barang sudah minta dikembalikan, berarti dia sudah tidak ridho lagi barangnya berada di tangan orang lain, maka harus segera dikembalikan kalau tidak ada uzur yang mengharuskan penundaan pengembalian. Kalau misalkan sengaja ditunda-tunda, kemudian rusak, maka dia wajib mengganti kerugiannya. Baik. Ini terkait dengan ahkamu al-wadi'ah, tentang barang titipan. Kemudian berikutnya kita akan lanjutkan pada bab tentang wasiat. Bab tentang wasiat, kalau di buku beliau membahasnya tentang faraid terlebih dahulu. Tapi karena waktunya yang mungkin tidak cukup kalau kita membahas faraid sekarang, kita loncat dulu satu pasal ke bab wasiat, dan pertemuan depan insyaallah kita bahas tentang bab tentang al-faraid. Bab tentang wasiat, beliau katakan wa tajuzul wasiyatu bil ma'lumi wal majhul. Boleh untuk mewasiatkan suatu barang yang diketahui maupun yang majhul. Tadi tentang wadiah, ada amanah. Sekarang wasiat. Nah, kira-kira lebih cocok didahulukan wasiat dulu atau faraid dulu? Kalau dilihat, wasiat ini juga sebenarnya mengandung unsur amanah. Apa sih wasiat itu? Wasiat itu adalah ketika seorang dia memberikan pesan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, atau untuk memberikan sesuatu, atau dia memberikan sesuatu kepada orang lain tapi setelah dia meninggal. Itu wasiat. Jadi wasiat itu ada dua. Wasiat pesan berupa harta, ada wasiat pesan berupa perbuatan. Kalau pesan berupa harta, ini disebut wasiat. Kalau pesan berupa perbuatan, misalkan kalau saya meninggal tolong rawat anak-anak saya, itu perbuatan. Itu disebut isa. Jadi istilahnya ada wasiyah, ada al-isa. Jadi intinya dua-duanya kita menyebutnya bahasa kita wasiat. Nah, yang dibahas di sini wasiat berupa harta. Misalkan, katakan, nanti kalau saya meninggal, misalkan dia katakan, nanti kalau saya meninggal, rumah ini untuk fulan. Itu namanya wasiat. Nah, kita akan bahas terkait dengan hukum wasiat tersebut. Beliau katakan, wa tajuzul wasiyatu bil ma'lumi wal majhul. Wasiat ini boleh hukumnya dengan sesuatu yang ditentukan barangnya, yang diketahui barangnya, maupun sesuatu yang majhul. Karena wasiat ini bukan akad komersil, tidak ada imbal baliknya, maka boleh dia berikan meskipun sesuatu yang majhul. Contoh yang maklum, misalkan dia katakan kalau saya meninggal mobil ini, nah, itu kan mobil ini, atau dia katakan sejumlah uang jumlahnya sekian diberikan kepada fulan. Itu yang maklum, diketahui barangnya, terlihat barangnya. Kalau yang majhul, misalkan kalau saya meninggal, dia katakan
maka barang-barang yang ada di karung ini atau di kotak ini adalah untuk fulan. Kita nggak tahu barang apa itu. Itu majhul. Tidak diketahui barang yang akan dia serahkan ke orang tersebut. Itu majhul. Dan dua-duanya boleh, sah. Tapi ada ketentuannya. Ketentuannya, pertama, wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Makanya beliau katakan, wahiyya minat thuluth. Wasiat hanya dari sepertiga peninggalannya. Sepertiga dari yang tersisa dari peninggalannya. Adapun kalau misalkan dia mewasiatkan lebih dari sepertiga, maka tidak boleh ditunaikan yang lebih dari sepertiganya kecuali dengan izin dari para ahli waris. Misal, dia meninggal dan harta yang dia tinggalkan jumlahnya misalkan totalnya adalah 30 juta. Dia memberikan wasiat, tolong kalau saya meninggal 20 juta untuk si fulan. Maka ketika dia meninggal, boleh tidak ditunaikan 20 juta langsung diberikan? Tidak. Yang 10 juta, iya silahkan berikan. 10 jutanya izin dulu. Pada siapa? Ahli waris. Kalau para ahli waris yang mereka rasyidun, yang sudah rasyid, mereka setuju dan mengizinkan, boleh diberikan. Kalau tidak, maka tidak boleh diberikan. Karena itu adalah haknya para ahli waris. Karena nanti urutannya, harta yang ditinggalkan seorang itu harus didahulukan wasiat sebelum ke ahli waris. Kalau seandainya ahli waris sudah ngambil lebih dari sepertiga, si penerima wasiat mengambil lebih dari sepertiga, maka bagian ahli waris otomatis akan berkurang banyak. Oleh karena itu, syariat melarang seorang yang dia memberikan wasiat, ternyata wasiat dia lebih dari sepertiga hartanya. Kalau ternyata terjadiannya lebih dari sepertiga harta, maka yang lebih dari sepertiga harus minta izin dulu dari para ahli waris. Itu ketentuan yang pertama. Ketentuan yang kedua adalah, maka beliau katakan, fa in zada wuqifa ala ijazatil warathah. Kalau lebih dari sepertiga, maka minta izin warathah. Ketentuan kedua, tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Misalkan, dia katakan, kalau nanti saya meninggal, tolong uang 10 juta ini, tadi kasusnya orang yang 30 juta meninggalkan, 10 juta ini kamu kasih ke anak saya si fulan. Ini namanya memberikan wasiat untuk si ahli waris. Memberikan peninggalan kepada ahli waris. Bentuknya wasiat, bukan hibah. Kalau hibah, boleh. Hibah itu semasa hidup. Kalau dia kaitkan setelah saya meninggal, itu namanya wasiat. Dan Rasulullah SAW menyebutkan la wasiyata li waris. Enggak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Kecuali apabila apa? Kecuali apabila semua ahli waris yang lain mengizinkan, ridho. Kalau untuk si fulan, bagiannya sesuai dengan apa yang telah dipesankan oleh si mayit. Oleh karena itu beliau katakan, wala tajuzul wasiyatu, tidak boleh wasiat liwarisin, untuk ahli waris, illa an yujizaha baqiyal warathah, kecuali kalau diizinkan oleh para ahli waris yang lain. Jadi ketentuan dalam memberikan wasiat tadi, pertama, kalau wasiatnya untuk orang lain, maka maksimal sepertiga. Lebih dari sepertiga harus izin kepada para ahli waris. Ketentuan kedua, kalau dia ingin memberikan wasiat dan ternyata penerimanya adalah ahli warisnya, maka tidak boleh
baik itu sepertiga maupun lebih ataupun kurang di sepertiga, kecuali dengan izin para ahli waris yang lainnya. Ini terkait dengan mana yang dibolehkan atau jumlah apa wasiat yang boleh diberikan. Kemudian beliau katakan, wa tasihhul wasiyatu min kulli balighin aqilin likulli mutamallikin wa fi sabilillahi ta'ala. Beliau kemudian sebutkan syarat orang yang boleh untuk mewasiatkan. Orang yang boleh untuk mewasiatkan adalah orang yang baligh aqil. Dia sudah baligh dan dia berakal. Kalau seandainya yang mewasiatkan adalah masih anak kecil, maka tidak sah wasiatnya. Anak kecil punya harta banyak, ternyata dia wasiatkan, dia memberikan wasiat, maka tidak sah wasiat tersebut. Begitu juga aqil. Begitu juga orang yang mahjur, orang yang dibatasi perilaku ekonominya dikarenakan tindakan safahnya dia, tindakan tidak cakapnya dia dalam menggunakan harta. Kalau sang qadhi dia menetapkan orang ini harus dihajar, orang ini harus dibatasi menggunakan hartanya, maka kalau dia mewasiatkan tidak sah, karena dia sendiri tidak bisa untuk menggunakan sebebasnya harta yang dia miliki untuk dirinya sendiri, harus diatur oleh walinya. Likulli mutamallikin. Kepada siapa penerima wasiat? Penerima wasiat ada dua bentuk. Yang pertama, penerima wasiat yang berupa individu, orang per orang. Misalkan dia wasiatkan, nanti kalau saya meninggal, harta ini untuk si fulan. Ini individu. Yang kedua bentuknya adalah, yang kedua penerima wasiat adalah sifatnya jihah, umum. Seperti misalkan ini untuk masjid, atau ini untuk kaum muslimin. Kalau saya meninggal, serahkan ini untuk kaum muslimin di tempat fulan, tempat fulani. Atau kalau saya meninggal, harta ini sejumlah sekian, maka ini untuk para fuqara masakin. Itu namanya wasiat untuk jihah. Mirip seperti wakaf, tapi kalau pada wakaf syaratnya adalah barangnya harus yang fisiknya tetap, tidak sekaligus habis di dalam menggunakannya. Tapi kalau pada wasiat tidak ada syarat demikian, bahkan apa? Bahkan wasiat boleh pada sesuatu yang majhul, sesuatu yang dia sendiri belum menyebutkan apa atau bagaimana jumlahnya atau bagaimana bentuknya, tidak diketahui oleh penerima wasiat, sudah sah sebagai sebuah wasiat. Beda dengan wakaf, maka harus ditentukan apa yang ingin dia wakafkan. Nah, tapi secara penerimanya, pihak penerima, maka pihak penerima ada yang dia sifat individu, boleh dia wasiatkan pada individu tertentu, atau dia wasiatkan kepada jihah, pada misalkan diarahkan ke mana yang sifatnya umum, lebih umum, penerimanya, penggunanya lebih dari satu atau dua orang. Menyebutkan sifat saja. Ini untuk masjid. Kalau saya meninggal misalkan, nanti sepertiga dari harta yang ada, tolong ini untuk infak masjid. Itu jihah. Atau sepertiga yang ada, ini tolong digunakan untuk memberikan makan kepada fuqara masakin. Atau ini untuk membelikan pakaian untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu namanya jihah. Namun disyaratkan kalau itu pada jihah adalah pada hal-hal yang bersifat boleh, bukan maksiat. Tapi kalau diwasiatkan untuk maksiat, seperti misalkan dia wasiatkan untuk membangun tempat ibadahnya orang-orang kafir, maka tidak boleh ditunaikan wasiatnya. Maka beliau katakan wa fi sabilillah, boleh juga untuk fi sabilillah. Misalkan apa? Kalau saya meninggal, ini sejumlah harta sekian, ini untuk para mujahid, orang-orang yang mereka berjihad. Belikan senjata untuk mereka dengan uang-uang ini. Itu namanya wasiat pada hal yang fi sabilillah, jalan Allah. Kemudian terakhir, wa tasihhul wasiyatu ila man ijtama'at fihi khamsu khisal, sah wasiat bagi orang yang itu orang yang menerima wasiat
orang yang diamanahkan untuk menyampaikan dan menunaikan wasiat ini harus terpenuhi padanya 5 syarat. Yaitu yang pertama adalah Islam, seorang muslim, dia pesannya kepada seorang muslim. Kemudian orang yang balik, yang berakal, hurriyah, orang merdeka, dan orang yang amanah. Misalkan dia punya teman, dia bilang ke temannya, nanti kalau saya meninggal, tolong rumah ini diberikan kepada si fulan. Temannya ini syaratnya harus penuhi 5 hal tadi. Muslim, balik, akil, hurriyah, dan dia adalah seorang amin, seorang yang amanah dipercaya. Karena wasiat yang dia terima adalah sebuah amanah yang harus dia tunaikan. Sebagaimana ya, kita ketahui Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk menunaikan amanah-amanah yang diberikan. Demikian pembahasan kita terkait dengan ahkamu wadiah dan wasiyah pada pertemuan pagi hari ini, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan tentang al-faraid atau tentang hukum waris, yang ini merupakan bab terakhir di dalam kitab Al-Buyu yang akan kita kaji. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wasahbihi wasallam. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, saya kurang dengar. Penitipan, ya. Masalah wadiah, penitipan tadi, apakah butuh biaya atau tidak? Itu bolehkah orang yang menerima titipan minta biaya? Maksudnya demikian ya Pak? Jawabannya boleh. Orang yang dia misalkan, dia diminta untuk menjaga barang. Dia mensyaratkan, tapi tolong berikan saya sejumlah sekian. Atau istilahnya dia minta jual, minta upah. Maka hukumnya boleh. Dan itu berarti bukan sekedar bukan sekedar wadiah. Akadnya bukan hanya sekedar wadiah, tapi akad tersebut adalah akad ju'alah. Akad ju'alah yaitu maksudnya barang siapa bisa melakukan tugas yang saya inginkan, yang saya instruksikan, maka dia berhak mendapatkan sekian dan sekian. Itu boleh. Itu bukan sekedar wadiah, berarti akadnya dia masuknya kepada ju'alah. Kalau itu tidak ditentukan waktunya, tapi kalau misalkan ditentukan waktunya, itu bisa masuk pada ijarah. Misalkan dia tentukan nanti per jamnya adalah sekian, berarti sebenarnya dia menyewakan jasa. Dia menyewakan jasa untuk menjaga barang. Jadi boleh, kalau secara hukum boleh, tapi dia masuknya dalam kategori akad ijarah, atau bisa jadi juga akad ju'alah kalau misalkan tidak ada penentuan batas waktu dia menitipkan. Allah. Silakan. Assalamualaikum. Terjadi apakah nilai ibadahnya menjadi hilang? Nah, ini kalau biasanya ya. Kalau misalkan tadi yang wadiahnya, barang titipan tadi diminta upah atas jasa penitipannya, apakah itu akan mengurangi nilai ibadahnya? Itu pertanyaannya. Pertama, perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan innamal a'malu binniyat
wa innama likulli imri'in ma nawah. Sungguhnya amalan-amalan itu dihukumi berdasarkan niat, dengan niatan, dan sungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Pada kasus wadi'ah, kalau seorang dia menerima penitipan secara cuma-cuma, berarti otomatis dia di situ bisa kita katakan sangat mengharapkan sangat besar pengharapan dia dari pahala yang Allah berikan, karena dia membantu seorang muslim dalam keadaan kondisi yang membutuhkan dan tanpa dia menyulitkannya kembali, jelas itu mendapatkan pahala. Bagaimana kalau kasusnya ternyata dia malah menyewakan jasanya untuk menjaga barang, bukan menjaganya secara cuma-cuma? Apakah tidak mendapatkan pahala? Kalau mendapatkan pahala atau tidak tergantung dari apa yang dia niatkan berdasarkan hadis Nabi SAW tadi. Karena suatu amalan yang bahkan itu bersifat komersil saja, itu bisa mendapatkan pahala kalau niatan dia ada niatan mengharap keridhaan Allah SWT di situ serta disertai membantu orang lain. Maka kita katakan itu bukan berarti tidak mungkin untuk mendapatkan pahala juga, mungkin. Tapi mana yang lebih besar? Allah Ta'ala tentunya yang lebih besar adalah ketika dia menerima penitipannya secara cuma-cuma, karena di samping dia membantu, dia pun meringankan beban orang tersebut dengan tidak meminta. Tapi kalaupun dia minta jasa, karena mungkin dia juga waktunya harus disisihkan untuk menjaga atau mengurus barang tersebut, tidak mengapa, dan dia bisa tetap mendapatkan pahala dengan meniatkan bahwasanya itu dia lakukan dalam rangka ta'awun alal birri wat taqwa, dan Allah SWT merintahkan wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Hanya saja memang kalau suatu amalan yang dimana di situ murni 100%, tidak ada unsur keuntungan duniawinya, maka pahalanya tentunya lebih besar dibandingkan yang dimana di situ dia bercabang sebagiannya ingin mendapatkan keuntungan duniawi, meskipun dibolehkan dengan adanya nilai pahala. Wallahu ta'ala. Silakan. Assalamualaikum. Tentang wasiat, apakah wasiat itu harus tertulis atau tidak? Tidak harus tertulis. Karena wasiat ini adalah sebuah akad pada umumnya, di mana ketika seorang yang mewasiatkan sudah melafalkan wasiat tersebut, maka sudah sah sebagai sebuah wasiat. Apakah butuh saksi? Dibutuhkan kalau seandainya wasiat tersebut dikhawatirkan tidak ditunaikan oleh orang yang menerima pesannya, maka butuh adanya saksi apabila hal itu dikhawatirkan, sebagaimana dibutuhkan pada masalah utang piutang juga, karena nantinya wasiat ini akan lebih diprioritaskan sebelum dibagi kepada ahli waris. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tentang warisan, mim ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Setelah pembagian warisan ini, jadi hukum pembagian warisan yang Allah sebutkan, mim ba'di wasiyah, itu setelah wasiat, yusa biha, yang pernah diwasiatkan, aw dain, atau kalau ada hutang-hutang. Kata para ulama, sebenarnya dalam masalah wasiat dan hutang, yang diprioritaskan adalah hutang dulu, baru nanti kalau ada sisa dipenuhi wasiat yang ada. Tapi kenapa di ayat tadi di 3 kali Allah SWT menyebutkan kok wasiat dulu, mimba di wasiyatin yusabiha audain? Itu menunjukkan bahwasanya karena kebanyakan wasiat itu ditelantarkan, karena kebanyakan wasiat itu dilupakan, maka Allah ingin mengingatkan untuk menyebutkan wasiat terlebih dahulu sebelum hutang. Itu menunjukkan sangat dianjurkan untuk menunaikan wasiat, bahkan wajib menunaikan wasiat bagi orang yang meninggal, dari orang yang meninggal kalau itu pada kebaikan.
Nah, kalau seandainya dibutuhkan adanya saksi, maka diperlukan saksi di dalam perwasiat tersebut agar nanti orang yang diserahkan wasiat dia menunaikan wasiat dari Allah. Baik, ada lagi? Hmm. Eh? Saksi. Saksi tidak harus dari ahli waris. Yang penting dia adalah orang yang adil. Adalah. Adalah itu adalah orang yang dipercaya dan istiqomah. Dipercaya dan istiqomah. Tidak harus dari kalangan ahli waris. Iya, tentu kalau saksi kan dia harus menyaksikan. Dia tidak dikatakan saksi kecuali dia benar-benar hadir di majelis ketika orang tersebut berwasiat. Maka untuk lebih menjaga menunaikan hak tersebut dianjurkanlah adanya saksi. Karena nanti beda antara orang yang menerima wasiat dengan saksi. Penerima wasiat atau musolahu, orang yang diamanahkan wasiat, ini dia orang yang akan menunaikan wasiatnya. Kalau wasiatnya berupa harta, berarti dia yang nanti akan membagikan harta tersebut kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh si mayit sebelum meninggalnya. Saksinya, mereka yang menyaksikan bahwasanya si mayit memang telah bersaksi demikian, dan mereka nanti kalau seandainya si ahli waris menuntut, maka mereka bersaksi bahwasanya si fulan ini memang pernah mewasiatkan demikian dan demikian. Allah Ta'ala. Baik. Sepertinya kita cukupkan dulu sampai di sini. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.